Ini sebagaimana terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kejadiannya setelah mangkatnya Nabi. Namanya Abu Al-Hadrami, bukan Abu Ya'qub. Kalau Abu Ya'qub Al-Hadrami itu salah satu imam qiraah nih, nanti semoga ingat ya. Ada misalkan disebutkan dalam kitab Mi'atu Qissah min Qisasi Mujabid Da'wah, 100 kisah di antara kisah orang yang dikabulkan doanya. Di antaranya adalah beliau ini. Nah, dalam satu riwayat, satu rangkaian cerita, satu rangkaian riwayat, beliau ini berdoa 3 kali, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya selalu diawali dengan 4 asmaul husna. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Alimu, Ya Halim. Cara ngapalkannya gampang. Pokoknya 3 kata yang pertama ain. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Alimu. Kan sedanten ain. Aliyu, Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Alimu. Baru yang keempat Ya Halim. Pakai hak Ya Halim. Nah, beliau itu dalam riwayat ini diceritakan begini. Suatu saat beliau memimpin pasukan perang. Dulu pernah kita ceritakan kalau nggak salah atau di tempat lain. Kalau sudah saya ceritakan di sini, mugi-mugi panjenengan sampun supe ya. Beliau berangkat perang memimpin pasukan. Suatu saat setelah beberapa hari berjalan, ternyata perbekalan makanan habis, pasukan beliau masih bisa bertahan. Tapi 1 hari 2 hari berikutnya perbekalan minum juga habis. Akhirnya salah satu pasukan ini melobi sang panglima, sinten asmonipun, Abu Al-Hadrami. Kulo ilingi Abu Ya'qub, bukan Abu Ya'qub. Nanti semoga ingat ya. Kalau nanti dimasukkan di YouTube, tinggal dikasih keterangan di bawah kalau sudah ingat. Oh, namanya Abu ini Al-Hadrami itu ya. Kan nggak enak mlebu YouTube tapi lali jenenge itu kan. Nanti insya Allah disusulkan. Nah, beliau ini satu masuk peperangan, di perjalanan, perbekalan air habis. Akhirnya muridnya bilang, wahai Panglima, kalau makanan kita habis beberapa hari yang lalu, kita bisa bertahan. Tapi kalau yang habis ini minuman, dan kita berada di padang pasir, ini pasti akan mengancam nyawa pasukan Paduka, pasukan panjenengan. Berdoalah kepada Allah agar kita ini mendapatkan minuman, diberi rezeki air oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau Al-Hadrami ini berdoa. Diawali dengan 4 tadi itu. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Alimu, Ya Halim, Isqina. Ya Aliyu, wahidat yang maha tinggi. Ya Alim, wahidat yang maha mengetahui. Ya Azim, wahidat yang maha agung. Ya Halim, wahidat yang maha lembut. Berilah kami air minum. Setelah beliau berdoa seperti itu, melanjutkan perjalanan sebentar, ternyata ditemukan air sungai yang begitu deras. Oh, beliau dan pasukannya langsung tidak hanya minum, itu mandi di situ, kemudian minum dan memasukkan perbekalan air itu di dalam wadah yang namanya girbah. Bahasa kita girbah, insya Allah sudah jadi bahasa Indonesia itu girbah. Girbah itu nopo niku kulitnya kambing, tapi yang dilobangi cuma ininya tok itu. Setelah disamak tentunya, terus di bagian leher itu ada lubangnya. Di kampung-kampung di Arab, termasuk di kota Tarim, Hadramaut, masih ada itu. Dan biasanya dicentelkan, digantungkan di pintu masjid, di samping pintu masjid. Jadi orang mau masuk itu bisa ngambil air dari girbah itu. Dan banyak di Masjid Ba'alawi 2000-2004 itu masih ada. Kemudian di Wadi Doan, masjid-masjid itu menyediakan girbah. Jadi ya kayak kambing itu, cuma sudah kering itu, terus ada air di situ. Terus kemudian air itu dikeluarkan, disuntuk dikit gitu, keluar dari bagian leher kulit kambing itu.
Saya pernah merasakan ketika girbah itu masih baru. Kalau kita minum air dari girbah yang masih baru, kayak minum dodone gule, karena rasa kambingnya masih ada. Seamis ala lebus-lebusnya ini. Nah, tapi di Baduy kampung Udik itu sangat bermanfaat sekali girbah itu untuk nyimpan air. Nah, mereka itu nyimpan di girbah-girbahnya itu. Ada yang nyimpan di inaknya, di wadahnya. Murid-muridnya Abu Titik Al-Hadrami ini. Akhirnya setelah itu ada salah satu murid beliau yang ngetes. Coba sih guru iki jaduk temenanan apa ora? Jaduk temenanan apa ora? Akhirnya salah satu dari mereka itu ngisi wadah, terus wadahnya sengaja ditinggal. Akhirnya berangkat, sudah kita selesai minum di sini, silakan isi, kita berangkat melanjutkan perjalanan, kata beliau. Akhirnya melanjutkan perjalanan, sudah selesai. Tidak lama dari tempat itu, murid yang ngetes tadi itu usul kepada sang panglima. Panglima, air saya ketinggalan dan kita belum jauh meninggalkan tempat yang tadi mengalir sungai itu. Apakah berkenan saya kembali untuk pulang mengambil wadah air saya? Kata sang panglima, kamu jangan pulang sendirian, jangan ke situ sendirian. Nanti padang pasir banyak serigala atau kamu tersesat. Ayo kita kembali semuanya. Kita kembali semuanya untuk nemeni dia ngambil wadah air itu dan yang masih ada airnya. Akhirnya semuanya kembali. Apa yang terjadi? Ternyata wadah air itu masih ada, airnya juga masih ada, tapi sungainya sudah tidak ada. Sungainya hilang itu. Ya memang ini berkat doanya beliau ini. Berkat doanya beliau yang minta diberi air, dikaruniai air oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawali dengan ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Halim. Akhirnya doa ini kan dikutip di beberapa hizib gitu kan, ya Ali, karena doa mustajab. Mantun ngoten berangkat malih menuju ke Bahrain. Jadi medan pertempurannya itu di Bahrain. Ten pundi, Pak? Ten pundi sanes Bahrain. Bahrain lah mriki nggih. Pergi ke Bahrain harus menyeberangi lautan. Akhirnya mereka nggak punya perahu, nggak punya kapal. Akhirnya minta lagi kepada beliau, berdoalah kepada Allah agar kita bisa melewati perairan ini. Akhirnya beliau berdoa dan diawali lagi-lagi dengan 4 asmaul husna itu. Ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Halim, a'birna. Berikan kami kemampuan untuk melewati laut atau perairan ini. Dan beliau dan pasukan bisa melewati, kurang lebih sama seperti mukjizat Nabi Musa, bisa lewat. Ini riwayatnya valid, sahih ini. Akhirnya pulang, cerita wis mari perang kok diceritakan wis tang ding gitu lek radio karek wajan diduduli tang ding perang itu. Sampun perang wangsul, ingin akan kembali ke kota Madinah. Sudah, akhirnya di tengah perjalanan ternyata beliau ini sakit keras. Al-Hadrami ini sakit keras. Akhirnya sudah sakit beliau makin keras dan ternyata beliau meninggal dunia di tengah perjalanan itu. Belum sampai tiba ke kota Madinah dan masih jauh beliau kapundhut, beliau wafat. Kalau mati nggak ada obatnya. Akhirnya beliau wafat, nggak ada air. Wong di tengah perjalanan nggak ada air, padang pasir yang sangat luas. Akhirnya beliau ini dimakamkan apa adanya, tanpa dimandikan. Sudah dimakamkan, setelah itu pasukan beliau melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kota Madinah. Ternyata kok jebulnya nih, ujuk-ujuknya nggak ya, napa Indonesia? Betul tentang Indonesia nih. Pokoknya tiba-tiba itu mereka menemukan oase, menemukan air yang ada di tengah padang pasir itu. Akhirnya bilang antar sesama pasukan itu musyawarah, gimana ini? Kita belum jauh meninggalkan makam beliau, dan beliau kita makamkan dalam keadaan belum kita mandikan. Gimana? Ya secara fikih harus dimandikan. Dan insya Allah tidak begitu lama kita meninggalkan. Lam yataghayyar bahasa fikihnya di sini.
bau dan anggota tubuhnya belum berubah. Ya sudah, ayo kita ambil. Kita ambil. Akhirnya kembali lagi ke tempat makam itu, gundukan tanah yang beliau habis saja dimakamkan, gundukan tanahnya masih ada. Kemudian bekas kaki yang melingkar, yang mengitari gundukan itu juga masih ada. Akhirnya digali, tapi jasad beliau sudah tidak ada. Tidak ditemukan. Geger, loh ini gimana? Bukankah di sini tempatnya? Iyalah, ini bekas kaki kita masih ada. Kita kan juga belum begitu jauh meninggalkan tempat ini. Gundukan dan batunya juga masih ada. Akhirnya digali-gali memang tidak ada. Akhirnya salah satu murid beliau mengatakan, saya yang merawat selama beliau sakit. Ketika beliau sakit parah, saya dengar beliau berdoa. Dan doanya tadi itu, ya Aliyu ya Azim, ya Alimu ya Halim, akhfi jasadi, sembunyikan jasadku. Jadi memang beliau minta untuk disembunyikan jasadnya. Wallahu a'lam motif dan alasan beliau apa. Tapi potensinya karena khawatir kelihatan auratnya. Mungkin saja kan kelihatan aurat orang lain. Intinya beliau berdoa begitu, minta supaya jasadnya disembunyikan. Benar itu. Ternyata jasad beliau memang tidak ditemukan, padahal bisa dipastikan itu makam beliau. Ada beberapa